Sadis, penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan anak korban yang masih balita. Sementara itu ibu korban baru mengetahui status dan profesi terduga pelaku setelah nikah siri. Saya punya Allah yang saya minta cuma Allah aja. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahun misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Bunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengacara korban penganiayaan dan juga tim Hotman 911, Raden Reza Pramadia. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore Mbak Dian. Baik, Mas, bagaimana saat ini kondisi korban? Apakah sudah membaik atau bagaimana? Kondisi korban sih memang hampir tiap malam ya dia selalu menjerit. Ya mungkin karena masih perih ya, atau misalkan gesekan badan ke kasur atau ke selimut gitu. Jadi hampir setiap hari memang selalu kesakitan. Apalagi pas 2 hari sekali kan korban itu kan harus ganti perban karena basah perban itu, Mbak. Baik. Tapi ya kalau saya lihat membaik sih masih belum ada perkembangan sih sebetulnya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan, Mas, kronologis atau awal pertemuan dengan pelaku ini seperti apa? Iya, jadi korban dikenalkan dengan pelaku itu memang melalui temannya. Nah, setelah dikenalkan melalui temannya, si korban ini tidak tahu juga kalau si pelaku itu adalah anggota polisi dan juga sudah beristri. Nah, setelah kenal langsung dicekokin atau dipaksa bahasanya untuk mengkonsumsi sabu. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian, setelah dalam keadaan fly, bahasanya mungkin itu seperti itu ya, korban itu diajak untuk menikah siri karena anggapan korban pelaku belum punya istri ya, dan juga mungkin di bawah pengaruh narkotika tersebut, korban menerima untuk dinikahkan, yang disaksikan oleh ibunya datang dipanggil. Nah, setelah itu mulai terjadi intimidasi, penyiksaan, dan juga sangat banyak ancaman, perilaku seks menyimpang, terus juga ada aborsi juga. Jadi sangat banyak sekali sih, Mas, sebetulnya. Baik. Nah, itu berarti dari awal perkenalan sudah dicekoki sabu. Kemudian bentuk kekerasan apa saja yang dilakukan pelaku terhadap korban ini? Jadi bentuk kekerasan itu ya, yang sudah pasti itu pukulan, terus juga digetok pakai gagang pistol, terus juga didorong atau kadang ditendang, lebih ke yang fisiknya kurang lebih seperti, atau berupa ancaman-ancaman akan disetrum melalui ada alat kayak semacam tongkat, ujungnya ada setrumnya.
itu yang membuat korban tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya trauma, takut, akhirnya nurut, seperti itu. Korban sebelumnya pernah cerita atau minta tolongkah ke keluarga? Jadi dari awal sampai terakhir itu mungkin sebelum kita bikin laporan polisi, korban ini masih tidak mau cerita. Dalam arti tidak mau cerita penyebab dia mengalami luka bakar yang diduga disiram air keras itu masih belum cerita sebetulnya ke pihak keluarga, Mbak. Cerita itu baru mungkin H-1 sebelum kita bikin laporan. Jadi saking takutnya korban itu tidak berani cerita apapun kepada pihak keluarganya. Begitupun pada saat ditanya, jawabannya pasti kena kompor gas, seperti itu. Baik. Lalu bagaimana akhirnya korban ini bisa benar-benar lepas dari pelaku? Sebelumnya kan juga sempat dikatakan ia juga disekap begitu ya, Mas? Iya, memang selama rentang waktu dari pertengahan 2023 sampai September 2025 itu korban itu disekap dalam artian di rumah itu, di setiap sudut rumah, di dalam kamar segala macam itu kan dipasang CCTV oleh si pelaku ini. Jadi korban tidak bisa kemana-mana, belum lagi ancaman-ancaman. Akhirnya kenapa korban berani melaporkan diri itu pun karena mengalami luka bakar, dan itu diantar oleh si pelaku ke rumah sakit. Itu yang akhirnya ngebongkar semua ini. Kalau tidak terjadi penyiraman yang kita duga air keras itu, mungkin sampai saat ini korban masih dalam kekuasaan pelaku kemungkinan besar. Oke. Berarti berani melapor karena mengalami luka bakar dan diantarkan ke rumah sakit oleh si pelaku sendiri. Baik, terima kasih Mas Reza sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Salam sehat selalu, Mas. Sehat. Pemirsa, sebelumnya seorang wanita mengalami luka bakar hingga 47% setelah menjadi korban penyiksaan dan penyekapan oleh pelaku yang diduga oknum aparat polisi. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga punggungnya. Luka tersebut ia dapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang sejak bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan, saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya itu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Siram. Iya, jadi aku apa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh, tahu tuh. Sementara korban bersama tim kuasa hukum kini sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Polres Tegal Kota pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Perlakuan sadis pelaku sebabkan korban mengalami luka bakar hingga 47%. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.
Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bidpropam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun, korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyiksaan yang dilakukan oknum Polres Tegal Kota, ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa dan disiram air keras oleh suami sirinya hingga mengalami luka bakar 47%. Pihak keluarga meminta keadilan dan berharap kasus tersebut dapat diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Saya berdiri tuh, saya hatinya terluka, Pak. Mending badan saya dipukuli, hati nggak bisa dihadap, Pak. Saya hatinya sakit, Pak. Hancur, Pak. Saya sebagai orang tua, Pak. Minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang bisa minta tolong Allah aja. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat kondisi anaknya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya? Kondisi tangan, kaki, dan punggung yang nyaris sepenuhnya tanpa kulit mengeluarkan cairan yang menempel di pakaian korban penganiayaan oknum polisi. Luka tersebut diduga akibat disiram air keras saat korban dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan juga akibat kebakaran tabung gas. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Ya Allah, ya enggak, saya seorang ibu, dia masih pakai pakaian, Mas, lengket, Mas. Telanjang anak saya, Mas, sama kata dokter minta foto, Bu, boleh, Dok? Saya nyaksi saya sendiri, Mas, saya sendiri pribadi nih. Ibu yang baru datang, anak saya lukanya udah linyar kayak air liur tuh, nempel kabel sini nih, masih badan. Itu pertama kali ngelihat? Saya lihat di rumah sakit pelabuhan. Wah, saya marah ya, seorang ibu juga ada nggak marah, muncul, Mas. Saya marah dong. Nggak ada habisnya, kalau udah diomongin sudah bisa, Mas. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 menjadi kuasa hukum korban mengawal perjuangan mencari keadilan dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih, di lain luka-luka dipukul, diketok pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak. Itu belum lagi luka bakar apa, Kang? Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Diketahui terduga pelaku sudah diamankan Polda Jawa Tengah, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum korban berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Permohonan pra-peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan dengan termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Dan permohonan pra-peradilan nomor 99 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mohon hadir kuasa. Permohonan Roy Suryo diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dari tadi sudah ada panggilan tidak datang. Sidang perdana rencananya digelar Jumat 10 Juli. Termohon
Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifauzia Tiasuma yang dibacakan jaksa di sidang PN Jakarta Timur Jumat kemarin. Roy mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB, kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsul Umar. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, para termul. Ya, ya Mas. Termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ya. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Ya. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Ya. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Gugatan pra-peradilan sebelumnya terkait penangkapan dan penggeledahan putusannya akan disampaikan pada Selasa 7 Juli. Roy menilai penangkapan dan penggeledahan terhadapnya tidak sesuai prosedur. Sementara menanggapi gugatan terbaru, Polda Metro Jaya mengaku siap menghadapi gugatan pra-peradilan lainnya yang diajukan Roy Suryo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dalam pusaran kasus ijazah, Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyebut pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu jika ijazah Jokowi asli. Jika tidak, maka baik kubu Roy CS dan kubu Jokowi tidak akan memperoleh keadilan. Setelah berbabak-babak, akhirnya kasus fitnah ijazah Jokowi memasuki babak paling genting, yakni sidang peradilan. Tifauzia Tiasuma duduk di balik meja hijau sebagai terdakwa. Kepada hakim, Dr. Tifa berkata, untuk mencari keadilan, ia memilih melanjutkan sidang dibanding berdamai dengan Jokowi. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu, tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini menurut saya. Oh gitu ya, menurut Mahfud gitu? Iya kan ini dulu ya? Ini dulu fokus dong. ke sini dulu, jangan buru-buru ke sini. Oh benar ijazah Jokowi itu diragukan. Benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Selain itu, terkait tanda tanya apakah Jokowi sebagai pelapor akan datang ke persidangan atau tidak, Mahfud juga berpandangan jika presiden ke-7 itu tidak wajib hadir, asalkan mampu menunjukkan bukti kuat jika ijazahnya 100% asli.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi memastikan jika mantan wali kota Solo itu akan hadir di persidangan dan siap bertarung secara hukum dengan Roy dan Dr. Tifa. Bapak menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir hampir 2 tahun. Roy CS menyebut menemukan data jika ijazah S1 Jokowi 99,99% palsu. Jokowi tidak terima. Ia mengaku dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Jokowi lalu memilih melaporkan 8 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan nantinya Jokowi akan hadir dalam sidang pembuktian perkara dugaan pencemaran nama baik dan menunjukkan ijazah asli di hadapan majelis hakim. Sementara itu Dr. Tifa, terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, menegaskan bahwa ia menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Penolakan penyelesaian perkara disampaikan Dr. Tifa dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Sementara terkait kasus tersebut, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan akan menunjukkan ijazah asli Jokowi sebagai bagian dari alat bukti dan akan dihadiri Jokowi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan untuk memperkuat pembuktian di hadapan majelis hakim. Ya, nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Tadi diminta juga. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan? Yes, betul Mas, karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Diperkirakan agenda pembuktian berlangsung sekitar 3 hingga 4 pekan mendatang karena persidangan masih akan melewati tahapan pembacaan eksepsi dan putusan sela sebelum memasuki pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gitu ya, sidang selesai itu. Pemirsa, Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis kemarin. Salah satu barang bukti digital yang diungkap jaksa penuntut umum dalam dakwaan, yakni tayangan program rakyat bersuara di iNews. Sidang perdana Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook, serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Cek dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D.
unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara, tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya, karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi perlindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya dalam jangka panjang. Ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memeriksa dokumen administrasi pencalonan Wali Kota Solo tahun 2005 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Hal itu dilaksanakan karena ada sengketa keterbukaan informasi publik mengenai dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo di ajang pemilihan Wali Kota Solo 2005. Menurut Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardianti, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik dan law firm dan termohon pemerintah Kota Solo terkait dengan ijazah Joko Widodo. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Ini kita melakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat. Ini bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik and law firm dengan termohon pemerintah Kota Surakarta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai pada saat pendaftaran wali kota ya tahun 2005, karena pada saat pembuktian di persidangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau Dinas Perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan setempat pada saat sidang yang lalu diputuskan seperti itu, dan hari ini kita hadir untuk memeriksa di
di hari kelima kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, masih terlihat kepulan asap pada Sabtu siang tadi. Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan metode injek. Di hari kelima kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang, kepulan asap dan api masih menyala di sejumlah titik. Hingga hari kelima pemadaman, luas area yang terdampak api diperkirakan telah mencapai 15 hektar. Kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi terbawa angin ke arah barat. Terlihat pula 2 helikopter waterbombing milik BNPB bergerak memadamkan api melalui jalur udara. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyebut karakteristik kebakaran TPA Jatiwaringin sama seperti kebakaran lahan gambut. Menurut Dias, kebakaran TPA Jatiwaringin yang disebabkan cuaca panas memantik CH4 atau gas metana. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ledakan dari dalam timbunan sampah yang menggunung. Tim Manggala Agni dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan metode injek. Pasalnya, pola penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin ini disetarakan dengan pemadaman kebakaran lahan gambut. Kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya, dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Rencananya petugas akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca guna mempercepat proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini memasuki hari kelima, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar timbunan sampah dengan waterbombing, armada pemadaman kebakaran, dan alat berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa Christoforus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, selama 2 jam terkait kasus dugaan intimidasi hingga mengakibatkan tewasnya Dr. Ica. Christoforus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christoforus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christoforus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman bapak-bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam. Bapak. Dia tidak nikah, Mam. Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal,
dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Keluarga Dr. Ica melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. 4 terlapor terdiri dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga mendiang Dr. Elisa Prinzila Utami Pakhaenoni atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat siang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, keluarga secara resmi menyerahkan laporan terkait dugaan intimidasi dan tekanan yang dialami Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Kuasa hukum menyebut dari hasil pendalaman yang dilakukan bersama, keluarga menemukan adanya dugaan keterlibatan 4 orang dalam rangkaian peristiwa itu dengan rincian 3 anggota DPRD dan 1 orang dokter hewan. Setelah kami mendalami semua dan mengkaji itu, ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan. Dia ikut memaksakan kehendak di situ dengan mengatakan bahwa saya saja bisa pergi ambil serum di puskesmas, ada keluarga yang sakit dan bisa disuntikan di situ. Nah, ini membuat dokter semakin tersiksa juga karena sudah serangkaian kata-kata verbal intimidasi yang disampaikan oleh 3 orang sebelumnya. Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi diduga mengintimidasi pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi ini pun terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain? Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Kramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya. Tim Resmo Polda Kalteng menangkap terduga pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerebekan narkoba. Tersangka dan istrinya ditangkap saat bersembunyi di sungai. Ya. Pak, geser ke kanan sedikit. Madep sini. Tolong ya. Pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerebekan narkoba akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial A ditangkap saat bersembunyi di sebuah perahu bersama istrinya di aliran Sungai Katingan. Penangkapan dilakukan setelah petugas mengejar sejak insiden berdarah tersebut terjadi di Desa Tumbang, Kalamei, Kecamatan Katingan Tengah. Pelaku ditemukan di atas perahu yang berada di Desa Tumbang, Pariye, Kabupaten Katingan. Keluar aja. Nanti aja. Ada apa? Saya nggak tahu apa-apa. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat berusaha menghindar. Petugas kemudian mendekat secara perlahan mengantisipasi kemungkinan perlawanan hingga akhirnya mengamankannya. Mengamankan 1 orang diduga pelaku.
Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Nanti perkembangan akan saya informasikan. Insiden bermula saat Satres Narkoba Polres Katingan melakukan penggerebekan narkoba terhadap tersangka berinisial Bio, seorang residivis di Desa Tumbang Kalame. Meski penggerebekan berhasil, petugas kemudian diserang sejumlah anggota keluarga pelaku. Satu penyerang tewas setelah ditembak karena tetap melawan. Situasi kemudian berkembang menjadi penyerangan massa yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur dalam tugas. Saat ini 2 anggota Satres Narkoba lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata Anyus melaporkan. Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus menyembunyikannya di dalam tubuh. 3 tersangka beserta 500 gram sabu diamankan petugas. HP-mu mana? Yang buat telepon tadi? HP-mu yang buat telepon tadi mana? 2 tersangka penyelundupan narkotika Musa dan Guntur ditangkap tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedua tersangka menyelundupkan sabu dengan modus ditelan ke dalam perut. Petugas membawa kedua tersangka ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan ronsen. Di dalam tubuh tersangka ditemukan 8 kapsul sabu dengan berat total 500 gram. Pengakuan tersangka, sabu itu berasal dari Pekanbaru dan hendak dibawa menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasil pengembangan kasus, petugas menangkap Isnaini di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai penerima sekaligus pengedar sabu di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut ada ketakutan psikis luar biasa. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya. Jadi pertanyaan besar untuk korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Kuasa hukum pelapor dan keluarga korban gadis YT, Januar Solehudin, menyebut kondisi kliennya saat ini berangsur membaik. Namun korban mengalami trauma akibat penyiksaan berat yang berulang kali oleh pelaku. Baik, sebetulnya begini ya, rekonstruksi itu adalah untuk sebuah alat ataupun untuk menyesuaikan antara tersangka dengan saksi ataupun para pihak. Kita bisa melihat bahwa dari rangkaian dari rekonstruksi itu, ini jelas bahwa ini adalah ada tindakan pidana begitu. Kita juga meminta kepada pihak penyidik agar itu juga sangat didalami, tidak menutup kemungkinan ada fakta bahwa yang tersangka juga bisa melanggar undang-undang TPKS, mungkin begitu Mas Dino. Betul. Kemarin keluarga sudah ikut menyaksikan dan kami juga sangat mengapresiasi kepada penyidik untuk memberikan kesempatan kepada pelapor ataupun pihak keluarga untuk menyaksikan dari rangkaian rekonstruksi kemarin ya. Namun
pihak keluarga juga menyampaikan agar peristiwa ini, tindak pidana ini meminta agar pelaku dihukum seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Laporan tanggal 12, tanggal 15 naik tahap penyidikan, kan begitu ya. Ini sebetulnya sangat cepat sekali. Jujur saya sangat mengapresiasi, kami dari Lampung Pancasuara sangat mengapresiasi langkah-langkah dari penyidik. Sehingga penyidik juga secara komprehensif, secara utuh, secara menyeluruh bisa membongkar ataupun membuka fakta-fakta yang selebarnya, begitu Mas Juno. Sebetulnya bahwa si korban ini kan sudah dilakukan sudah merasa dirinya terpenjara dalam arti sudah dibatasi secara sosialnya, kan begitu. Karena ada trauma yang sangat berat, kan begitu. Kalau berdasarkan psikotes itu atau ilmu kejiwaan itu kan ada yang disebut dengan trauma bonding, kan begitu. Nah, trauma bonding ini ya trauma yang memang perlakuannya secara berulang-ulang. Artinya bahwa korban ini sangat tidak berani untuk berteriak ataupun apalagi yang sebelumnya juga sudah dilukai sehingga korban ini tidak bisa melihat, kan tidak bisa apapun, kan begitu. Alhamdulillah berkat doa dari semua dan kami juga mohon doanya kepada semua lapisan masyarakat. Korban saat ini alhamdulillah sudah berangsur baik, sudah bisa duduk secara walaupun terbatas ya, duduk, terus kemudian sudah bisa makan dan makannya pun sudah bisa request minta misalkan minta mie ayam kan gitu. Terus kemudian tidur juga bisa kiri dan kanan. Alhamdulillah. Kami juga dari pihak kuasa hukum beserta keluarga korban memohon doanya agar semua cepat pulih seperti sedia kala mungkin. Begitu Mas Juno. Kota Masjidal Zon di Lebanon Selatan hancur berantakan setelah serangan Israel terhadap terowongan yang diduga milik Hizbullah. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak parah akibat serangan Israel. Inilah kondisi kota Masjidal Zon di Lebanon Selatan. Rekaman yang diambil pada hari Rabu dekat Mansuri di distrik Tir menunjukkan kota itu terbelah akibat ledakan dengan beberapa rumah rusak. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 28 Juni, militer Israel mengatakan pasukannya telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di Masjidal Zon di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Pihak militer mengklaim kompleks tersebut dibangun menggunakan teknologi dan keahlian yang disediakan oleh rezim teroris Iran dan mengatakan pasukan menemukan ratusan senjata dan 4 jalur peluncur yang diarahkan ke wilayah Israel. Wali kota Masjidal Zon, Yosef Sehameh, mencatat bahwa kota itu telah berulang kali menjadi sasaran serangan udara dan penembakan selama perang. Warga pun tetap teguh melakukan perlawanan terhadap Israel. نقول للعدو الإسرائيلي اليوم وكل يوم أنه مهما دمرت من بيوت ومهما أمعنت من قتل وتشريد ونزوح سنبقى خيار المقاومة خيارنا الوحيد. نحن أصحاب الحق وأصحاب القضية والحق لا يموت مهما طال الزمن. Sebagian warga Lebanon Selatan pun mengkritik seruan Presiden Lebanon Joseph Aoun untuk memberikan kesempatan pada negosiasi dengan Israel. Hingga kini belum ada jadwal yang diumumkan untuk penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang digambarkan Tel Aviv sebagai zona keamanan yang merupakan salah satu tuntutan utama Lebanon dalam negosiasi tersebut. Kondisi konflik Timur Tengah yang masih memanas karena Israel terus menyerang Lebanon dan tidak menghargai perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Iran. Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi justru menegaskan jika kondisi Iran dan Amerika Serikat pada saat ini jauh lebih kondusif. Iran sudah mengalami kayak semacam cross posisi yang awalnya mungkin di bawah tekanan Amerika, tapi dari 21 Mei sampai sekarang justru Iran yang banyak menekan Amerika, dan dalam banyak statement, dalam banyak keputusan yang terbukti di lapangan itu adalah kerangka ataupun pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Iran. Termasuk dalam pertemuan Qatar terakhir itu jelas dikatakan bahwa Iran mengatakan tidak akan ada pertemuan langsung atau perundingan langsung di antara Amerika dengan Iran, dan itu yang terjadi juga diumumkan oleh
katakanlah mediator Pakistan. Nah, oleh karena itu mediator Qatar maksud saya. Oleh karena itu kalau kemudian dalam hal katakanlah pemakaman Ayatullah Ali Khamenei yang sekarang menjadi momen, menjadi berita yang paling besar di mana-mana, kemudian Amerika juga memberikan waktu, saya melihat itu bukan sesuatu yang aneh. Karena sekali lagi dari tanggal 21 kalau dalam catatan saya 21 Mei itu determinasi Iran itu semakin kuat, semakin menekan gerakan-gerakan yang dimiliki oleh Amerika. Dan sekali lagi saya membaca Amerika berada dalam keterdesakan seperti itu, opsinya menjadi tidak terlalu banyak. Karena mau tidak mau dia harus menghadapi kepentingan pemilu pada Oktober yang sekali lagi itu sangat terdampak oleh perang Iran yang menjadi tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu berbagai macam perkembangan mutakhir ya dari waktu ke waktu, bahkan dalam catatan saya itu udah dari bulan Maret sebenarnya Presiden Trump udah mencoba untuk mengakhiri perang ini. Karena saya duga itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan strategisnya terutama di bulan November mendatang, maka kemudian sangat rasional di dalam analisis waktu tadi kalau kemudian Presiden Trump mencoba untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi upaya diplomasi. Iran menggelar rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman, hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khamenei sebagai penggantinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here. Teror bom Molotov dialami seorang warga di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pekerjaan korban yaitu pengacara yang sedang mengurus sengketa lahan diduga menjadi penyebab adanya teror tersebut.
CCTV memperlihatkan pengendara motor yang terdiri dari 2 orang melempar benda menyerupai bom molotov ke depan gerbang sebuah rumah. Kejadian ini sontak membuat 2 warga yang sedang duduk di dekat rumah kaget dan langsung mendekati api. Dari CCTV merekam para pelaku saling membagi tugas. Satu pelaku beratribut ojol membawa motor, sedangkan satu pelaku lainnya melakukan pelemparan. 3:30 pagi, yaitu terjadi pelemparan bom molotov kemudian mengenai pintu ini. Di pintu nggak masuk ke dalam, yang kebakar itu di bagian luar. Sampai ke dalam itu karena minyaknya itu ke dalam, saya ikut dibakar ke dalam. Diketahui korban merupakan seorang pengecara yang tengah mengurus kasus sengketa lahan di Jakarta Barat. Mendapatkan laporan adanya teror bom molotov, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, saat ini Polres Metro Jaktim, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait motif ataupun maksud dari kasus tersebut, ya, pelemparan tersebut. Penyelidikan kasus teror bom molotov masih didalami polisi. Petugas juga masih terus menyelidiki identitas para pelaku yang terekam CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Goslin, pilot PT AMA, disemayamkan. Ibadah penguatan dan penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Goslin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibn Haik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, 1 ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Goslin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI HBMA dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Goslin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan dievakuasi oleh aparat TNI Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI HBMA menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDIK
Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personel dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNP BOPM di Yaukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yaukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Betul, karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan.